Nanti sama-sama kita dengarkan ceritanya Pak Ponco bagaimana kok bisa menciptakan alat ini untuk petani-petani kita. Ya, luar biasa. Kita kadang-kadang nggak sempat memikirkan atau membuat alat-alat yang sangat sederhana untuk mendukung pertanian. Kalau alat-alatnya mahal masih lumrah lah, tapi ini alat murah. Ya, alat murah tapi luar biasa kinerjanya, kerjanya sama dengan alat-alat yang harga mahal. Bukan saatnya diam berpangku tangan, mari olah tanah, ciptakan harapan. Jangan ragu. Halo, selamat siang Pak De Bude. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Jadi ini ada Ibu Bupatinya juga dari Kabupaten Demak. Kebetulan beliau juga ikut mendampingi ya rombongan dari Dinas Pertanian Kabupaten Demak. Ini lumayan banyak tamunya. Jadi let's go, kita ikutin acaranya. Terbaru, solusi pasti. Ponco Tani, kebanggaan negeri. Bagaimana jalannya rangkaian studi tiru para petinggi daerah ini? Yuk, kita ikuti seluruh rangkaian acaranya. Acara resmi dibuka di Aula Utama. Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Bapak Agus Herawan, yang menyampaikan latar belakang dan tujuan besar studi tiru ini untuk kemajuan petani Demak. Alhamdulillah, Basyukurillah hari ini sampai juga kita ke Ponco Tani. Biasanya kita hanya melihat di Google, di YouTube. Kok hebat sih Ponco Tani bisa menciptakan alat tanam. Ya, biasanya kalau buatan pabrikan transplanter ini kan sudah biasa. Tapi sekelas Pak Ponco, alhamdulillah bisa mendukung program swasembada pangan dengan alat yang sangat sederhana. Tepuk tangan. Ya, kalau dari segi harga luar biasa murahnya. Kalau transplanter dorong itu kan sekitar berapa? 70-an juta. Apalagi yang transplanter roda 4 itu 300 juta. Tapi ini hanya 13 juta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Ibu Bupati, hari ini kita bawa teman-teman Dinas Pertanian ke Ponco Tani dengan maksud kita menimba ilmu di Ponco Tani ya dengan alat yang sederhana. Karena kita juga dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana percepatan tanam dengan berbagai peralatan alat modern pertanian ini harus segera kita capai, walaupun memang di Demak juga tergantung percepatan tanam juga tergantung dengan air. Ya, jadi ini alhamdulillah dari kementerian juga sangat support sekali berbagai bantuan alat pertanian. Hampir semua dinas pertanian yang ada di Indonesia juga luar biasa, puluhan miliar sudah di dropping di dinas-dinas yang ada di Indonesia. Nah, untungnya nanti ke depan kita harapkan, karena kemarin Pak Dirjen sepertinya juga sudah ke sini ya. Dari habis Demak katanya mau mampir ke Ponco Tani. Nah, mudah-mudahan nanti alat ini juga bisa segera masuk e-katalog TKDN. Kalau TKDN pasti TKDN karena ini dalam negeri sekali UMKM gitu. TKDN sudah masuk Pak, 64%. Ribon Pak? TKDN-nya sudah masuk. Sudah masuk. 64%. 64, lagi. Pakai Honda. Langsung saja Pak, nanti segera diproses. Jadi kami pun juga bisa beli Pak. Jadi perlu kami sampaikan Pak Asisten, hari ini kita datangkan semua bidang dari TPH, dari ketahanan pangan, dari PKH, dari sekretariat, dari perkebunan, dari tadi kementerian, dari PSP juga, ya, dan dari Katinker penyuluh pertanian. Mudah-mudahan nanti besok suatu saat kita penyuluh pertanian atau korup kita ajak ke sini, minimal korup lah dulu. Disinilah Bapak Ibu sekalian, ya silakan nanti menimba ilmu, ceritakan kepada para petani-petani kita yang ada di Kabupaten Demak bahwa teknologi ini sangat-sangat diperlukan ke depannya untuk mendukung swasembada pangan.
swasembada pangan tanpa didukung teknologi, kita akan ketinggalan. Oke, jadi sudah tidak ada zamannya kita tidak membutuhkan teknologi. Ke depan kita sangat-sangat membutuhkan teknologi karena itu sudah tuntutan zaman. Orang membajak tanah pakai kerbau ketinggalan zaman, pakai traktor roda 2 sudah ketinggalan zaman. Sekarang pakai rotavator. Orang tanam pakai transplanter dorong sudah ketinggalan. Sekarang kita pakai transplanter roda 4. Orang nyemprot pakai semprotan yang apa itu? Yang pakai baterai. Dulu yang pompa baterai, sekarang pakai drone sprayer. Ya. Panen pakai combine. Udah. Nanti sama-sama kita dengarkan ceritanya Pak Ponco bagaimana kok bisa menciptakan alat ini untuk petani-petani kita. Ya, luar biasa. Kita kadang-kadang nggak sempat memikirkan atau membuat alat-alat yang sangat sederhana untuk mendukung pertanian. Kalau alat-alatnya mahal masih lumrah lah, tapi ini alat murah. Ya, alat murah tapi luar biasa kinerjanya, kerjanya sama dengan alat-alat yang harga mahal. Selanjutnya, sambutan hangat sebagai tuan rumah disampaikan oleh Asisten 3 Bupati Kabupaten Pemalang, Bapak Bagus Sutopo, yang menyambut baik kolaborasi inovasi antar daerah demi ketahanan pangan nasional. Ada salam dari beliau Pak Bupati, Ibu, karena tadi saya japri beliau izin untuk menerima Ibu. Dan inilah puncaknya, sambutan langsung dari Ibu Bupati Demak, Dr. Hajah Estiana, Sarjana Ekonomi. Beliau menegaskan pentingnya mekanisasi dan modernisasi pertanian, serta mengapresiasi Ponco Tani sebagai pionir solusi pertanian masa kini. Bapak Ibu yang kami hormati, peningkatan SDM dari teman-teman di pertanian tentunya ini benar-benar luar biasa, benar-benar ingin menambah ilmunya, dan tentunya kami secara pribadi dan mewakili seluruh keluarga besar dari pemerintah Kabupaten Demak, khusus dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, mengaturkan terima kasih Pak Asisten, Pak Ponco, dan keluarga besar dari Kabupaten Pemalang kerso menerima kami untuk langsung kaweruh untuk belajar terkhusus di Ponco Tani, karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Pak Agus Herawan, menyampaikan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden berkaitan dengan ketahanan pangan yang tentunya kita benar-benar digenjot untuk kualitas dan kuantitasnya ini benar-benar perlu ditingkatkan. Nah, ini tentunya walaupun teman-teman ini tahu, tetapi ada inovasi-inovasi di Ponco Tani yang perlu kami pelajari. Jadi leres tadi Pak Asisten menyampaikan, karena generasi muda, kalau trennya di kami, simbah-simbahnya dulu itu tuan tanah semua, tuan tanah yang penuh dengan tirakat dan pengorbanan. Tetapi anak muda sekarang ini kepinginnya simpel, cepat dapat duit gitu. Nah, ini sehingga banyak lahan-lahan sawah yang justru dari hasil warisan itu dijual, tidak mau meneruskan perjuangan dari sesepuh-sesepuh dan anak moyang kita. Sehingga anak muda ini karena ini simpelnya, banyak yang lebih bekerja ke perusahaan, ke pabrik, ya sawahnya ini akhirnya terbengkalai, sehingga mencari tenaga untuk bisa mengolah sawah ini yang menjadi kendala, mungkin tidak hanya di Kabupaten Demak, tidak hanya di Pemalang, tetapi hampir seluruh wilayah se-Indonesia kondisinya hampir sama. Dan alhamdulillah ini di Ponco Tani, Pak Ponco khususnya punya inovasi yang niatnya luar biasa, ingin membantu para petani dan terus bisa mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Ini kita doakan beliau selalu sehat, berkah-berkah sedayonipun nggih Pak nggih. Amin. Usia rezekinya tambah semakin moncer ya Pak ya. Amin. Ini kan kalau tadi masuk katalog Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan ya, saya korban satu combine untuk beli satu truk Pak. Insya Allah. Buat anak-anak saya senang Pak kan. Jadi kalau saya ketemu dengan para petani di desa, saya selalu mengucapkan terima kasih
masih kerso setia bertani gitu. Tetapi memang biaya operasional yang tinggi, tetapi beliau berinovasi kerso menciptakan suatu hal yang akan menurunkan biaya operasional sampai 80%, tentunya luar biasa, dan ini menjadi penyemangat bagi para petani-petani muda. Jangan-jangan nanti para petani nggak juga lumpur loh Pak. Karena semuanya sudah alat semuanya gitu, dari mengolah tanahnya, kemudian ini tanamnya, kemudian pupuknya gitu disemprot, kemudian panennya ini sampai mengolah jadi gabah itu kan ya sudah. Nah, kemarin informasi lama-lama Pak itu di Sengat itu juga nggak ada yang ngeringin karena sudah robotik semua, jadi mengeringkan sudah benar-benar karena hitung-hitungannya itu benar-benar lebih hemat secara operasional, tidak tergantung cuaca. Nah inilah luar biasa para penemu-penemu, terkhusus pada kesempatan kali ini Pak Ponco, tentunya kita sama-sama belajar di Ponco Tani. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Pak Asisten, Pak Ponco, Pak Camat, Pak Kades. Memasuki sesi inti, Bapak Ponco Widodo selaku pemilik Ponco Tani langsung membedah sistem pertanian modern yang ada di Ponco Tani. Di hadapan Ibu Bupati dan seluruh jajaran dinas, Pak Ponco memaparkan bagaimana ekosistem pertanian modern, mulai dari manajemen waktu, efisiensi biaya, hingga solusi mengatasi langkanya tenaga kerja, semuanya dikupas secara ilmiah berbasis hasil nyata di lapangan. Per hektar, dalam 1 hektar, ini kan ada biaya namanya untuk biaya cabut. Coba dihitung 1 hektar biaya cabut berapa di Demak. Nah ini bedanya petani sama pegawai. Nek petani tak tanya langsung sekian. Kemarin itu dari Tinker Tegal ke sini, Pak, saya di Tegal itu biaya cabut 1 hektar itu 1.200.000. Ini cabutnya tok. Terus untuk biaya tanam yang 1 hektar berapa? Berapa di Demak? Mesti nggak ngerti mau pegawai. Di Tegal itu biaya tanam 1 hektar itu 3 juta Pak. Ini di Tegal. Kalau di tempat saya ini 2.400.000. Ini di Pemalang, ini di Tegal. Kalau biaya cabut kurang lebih sama yang 1 hektar. Nah, kalau dijumlah, kita pakai Pemalang saja, Tegal Kejauhan, itu 3.600.000. Kita bandingkan dengan setelah membuat bibit kering. Bibit kering dalam 1 hektar itu 3 baris. Dengan lihat tadi ya, 3 baris itu untuk 1 hektar. Karena yang 1 baris itu 10 kilo. 3 baris ini tenaganya itu cukup dipotong ataupun digulung itu cukup 2 orang, hanya 1 jam selesai. 1 jam mau dikasih berapa? 1 orang ini cukup 2 orang 1 jam. Kalau kasih 100 kebanyakan enggak? Yang 1 orang cukup ya. Berarti untuk potongnya aja cukup 200.000. Sekarang tanamnya, setelah panjenengan punya mesin ini dikerjakan cukup 2 orang. 1 hektar kalau memang masih biasa latihan sederhana itu 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi kalau sudah pinter 1 hektar 1 hari selesai. Kita umpamakan 2 hari. 2 hari kali 2 orang, 2 orang, 1 orang kan 150, berarti 2 orang
300 kali 2 hari 600 ditambah biaya sabun 200. 1 hektar tanam hanya mengeluarkan uang 800.000. Coba jenengan bandingkan dengan ini. Ini yang menjadi salah satu untuk menyelesaikan para petani yang memang tenaga kerjanya sudah berkurang. Bisa dibilang ya sini pun sulit untuk tenaga tanam. Makanya mudah-mudahan dengan solusi mesin ponsel tani akan membantu panjenengan. Sedikit banyak, kalau ingin banyak jarum dimajukan, kalau ingin sedikit jarum dimundur. Kemudian ada setelan juga kalau ingin tanamannya lebih dalam atau lebih dangkal, ini ada setelan itu. Kalau jarak sudah paten. Nah, mesin juga mesin matic kalau sudah dipasang kayak gini, ini yang nyetir yang kerja di sini. Bekas kaki dihaluskan sama kap. Setelah halus baru belakangnya ditanam. Tinggal digas saja. Oke. Ini cara kerjanya, nanti bisa dilihat dengan hasilnya. Nah. Usai teori, rombongan langsung bergeser ke area lahan untuk praktek langsung. Praktek pertama dimulai dengan pembongkaran rahasia sistem pembibitan kering. Sistem ini bikin jajaran dinas kagum karena sangat hemat air dan praktis. Terima kasih atas waktunya. Saya Bagus dari tim pembibitan Poncotani. Ini kita mau praktek menyemai, Bu. Nah, saya jelaskan dulu untuk terkait lahan yang kita pakai untuk persemaiannya. Ini panjangnya 12 meter, lebarnya 110 cm. Nah, disemai dengan menggunakan benih total 10 kilo. Kalau misalkan di toko pertanian itu kan ada yang packingan 5 kiloan, lah itu 2. Terus benih itu udah nyampe keluar ke cambahnya, Ibu. Jadi kayak udah udah tumbuh. Betul. Nah, terus untuk medianya ini kita menggunakan tanah ladu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tanah ladu ini istilahnya tanah yang diambil dari sungai, jadi tanahnya itu sifatnya berpasir. Nah, istilah di daerah lainnya yang saya tahu itu bisa disebut tanah walet, tanah latri, tanah ladon. Nah, ladon, nah itu. Nah, terus kita untuk ketebalan lapisan dasar tanah ladunya itu 1 cm, Bapak Ibu-ibu. Nah, terus setelah kita siapkan, kita pupuk dulu. Tadi om-omnya udah mupuk. Yang penting rata aja dulu pupuknya. Nah, untuk campuran pupuknya itu hasil fermentasi dari NPK Mutiara 1616, Aqua Green, Aki Green, sama tetes tebu molase yang dicampurkan dengan air 10 liter. Nanti kan jadi 10 liter fermentasi, diambil 1 liter untuk dasar pemupukan pertama pas waktu nyemainya. Majulah petani, teknologi terbaru, solusi pasti. Poncotani, kebanggaan negeri, petani cerdas. Dan inilah bintang utamanya, praktek tanam menggunakan mesin tanam padi minimalis Poncotani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Istiqomah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Kita ingin belajar bersama teman-teman, maksud kami ya, kita sedinas ada 75 orang. Kita belajar ke Poncotani. Jadi memang sebelumnya kita lihat ada TikTok, ada IG kok kayaknya gimana ya, udah komplit lah, ada area pembibitan, persemaian, kemudian sampai tanam. Jadi betul-betul kita
nggak rugi untuk datang ke Poncotani, tambah ilmu, nantinya kita kembali lagi ke dinas dalam pekerjaan kita bisa menularkan ilmu yang kita peroleh di sini, informasi yang ada di Poncotani kepada para petani kami yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Apakah benar Ibu Bupati Demak juga ikut hadir? Nah itu Ibu derek sampai ke sini, nah untuk melihat langsung. Jadi ya mungkin kalau hanya di media sosial itu menimbulkan banyak pertanyaan dan penasaran. Oleh sebab itu, alhamdulillah Ibu saged rawuh ke sini dan mengamati dari semua tempat yang ada di Poncotani gitu. Menurut Ibu, dengan adanya teknologi seperti ini bisa membantu petani tidak? Dengan kalau melihat alsintan yang tanam itu kayaknya simple, tentunya dengan harga yang lumayan berarti nggak memberatkan ya kalau hanya segitu dibandingkan kayak transplanter, kemudian alat-alat yang lain yang banyak manfaatnya ya tentunya pasti harus paling enggak mungkin petani penasaran gitu. Memang kalau petani yang yang tradisional betul-betul mereka sudah fanatik, yaitu memang harus pendekatan dari para penyuluh kita nggih. Tapi kalau petani sekarang tuh apalagi yang petani milenial, wah itu malah bahkan terkadang para petani-petani milenial itu punya inovasi-inovasi tersendiri yang tiba-tiba memunculkan. Mungkin contoh salah satunya Pak Ponco niku nggih. Nah, seperti itu. Jadi sekarang tidak menutup kemungkinan petani tetap terbuka untuk adanya perkembangan alat mesin modern di bidang pertanian. Poncotani, bertani cerdas, petani mandiri. Oke, selamat sore Pak Bude. Ya, alhamdulillah acaranya sudah selesai tadi dari pembukaan hingga materi, dilanjut dengan praktek lapangan. Jadi untuk Pak Bude yang penasaran pengen belajar menjadi petani modern, silakan datang langsung ke Poncotani. Nanti bisa langsung praktek dari persemaian dan belajar alat tanam. Poncotani, bertani cerdas, petani mandiri. Pertanian